Baik, terima kasih Bapak Edi Jatmiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Johan, mudah-mudahan bisa memantau kita. Bapak Edi Jatmiko selaku moderator, Ibu Nova selaku moderator di sesi pertama, Bapak Muzani dan juga Ibu Yulia, juga rekan-rekan guru perjuangan se-Indonesia, semuanya selamat pagi menjelang siang untuk hari ini. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing best practice yang sudah saya laksanakan di masa pandemi ini. Ya, mungkin sambil menunggu slide, bahwa untuk namanya memasuki abad ke-21, memang seharusnya kita sudah berbasis STIK. Nah, hal ini sebenarnya tidak merupakan hal yang baru kita semua. Apalagi guru memang harus mengerti akan IT seharusnya, tapi mungkin banyak juga beberapa antara kita yang belum memahami tentang penggunaan aplikasi-aplikasi ataupun platform yang ada saat ini. Nah, untuk hari ini yang saya sharing adalah pembelajaran jarak jauh dan pendidikan interaktif berbasis rumah atau kiber untuk materi komik. Ya, saya mixkan antara COVID dan pandemi COVID-19. Ya. Kenapa? Karena sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 2020, di mana kita juga bisa memberikan pengalaman pembelajaran kepada siswa sesuai dengan kecakapan kehidupan saat ini. Apalagi sekarang dengan adanya wabah COVID-19, otomatis membuat kita juga harus bisa interaktif, harus bisa mengedukasi siswa kita. Apa itu coronavirus disease? Nah, untuk itu saya membuat di judul untuk materinya, sedangkan aplikasi-aplikasi yang saya gunakan nanti saya tampilkan di slide-nya, berbagai macam aplikasi ya, mulai dari WA, tidak WA saja karena saya berasal dari SMA Negeri 9 Bengkulu Selatan yang terletak di Jalan Raya Kutung, Bengkulu Selatan, kilometer 12, jadi 12 km ke kota Bengkulu Selatannya. Dan ke Provinsi Bengkulu itu sekitar 140 km. Dengan infrastruktur kita, demografis kita di kecamatan yang banyak atau ada beberapa siswa yang tempat tinggalnya tidak bisa terjangkau jaringan, ya, dan juga mungkin masalah perekonomian. Nah, tapi tetap kita mencoba edukasikan tentang bagaimana penggunaan TIK ini di masa pandemi ini. Dan untuk itu saya menggunakan WA. Jadi ada beberapa siswa yang memiliki kuota, ya saya juga bentuk di grup Messenger. Nah, selain itu aplikasi yang saya gunakan ada YouMeetMe. YouMeetMe adalah suatu video live streaming atau conference yang didukung oleh salah satu perusahaan kita, Telkom, ya. Nah, itu tidak terlalu rumit untuk siswa bisa join ke sana. Dan berikutnya nanti ada asesmennya dalam bentuk produk yang mereka kirimkan dalam bentuk video. Nah, karena pandemi COVID-19 saat ini, maka kita mengedukasikan kepada siswa kita bagaimana kita bisa memutuskan mata rantai dari virus ini. Ya, salah satunya physical distancing atau menjaga jarak fisik kita. Otomatis untuk pembelajaran tatap muka tidak bisa dilaksanakan lagi. Hindari keramaian, hindari kerumunan. Dan berikutnya kita harus tetap di rumah, selain harus menjaga pola hidup sehat kita, ya, pola kebersihan, kesehatan kita, jaga diri, stay safe, ya. Nah, akhirnya dirubahlah work from home and study from home. Kerja dari rumah dan belajar dari rumah. Kita harus bisa menciptakan bahwa belajar bisa di mana saja, kapanpun dan dengan siapapun. Dan sekarang pun dengan adanya wabah COVID-19, hikmah dari COVID-19 ini sendiri bahwa ternyata pembelajaran bisa dilakukan di rumah, dan rumah itu sudah merupakan tempat belajar yang mengasihkan. Kita coba membuat itu, makanya ada Fiber, pembelajaran interaktif berbasis rumah. Selain untuk menerapkan Fiber ini, otomatis perlu kolaborasi antara guru, siswa, dan juga orang tua. Nah, di sini ada dilibatkan bagaimana pentingnya peranan dari orang tua itu sendiri. Next, Pak Edi. Nah, yang saya terapkan ya untuk pembelajaran ini, yang pertama kita harus mengetahui apa kebutuhan kita. Kita sebagai guru didorong untuk bisa memberikan pengalaman belajar yang tetap bisa mengutamakan kebutuhan peserta didik. Kemudian kita dianjurkan untuk membuat rencana pembelajaran secara mandiri, apalagi saat sekarang ini. Ya, mungkin karena kurikulum untuk darurat bencana kan tidak ada. Nah, makanya kita sebagai guru harus kreatif membuat rencana pembelajaran mandiri yang pastinya dengan menggunakan berbagai sumber
pengetahuan serta konten dan teknologi yang ada. Teknologi saat ini banyak sekali, platform dari pemerintah itu banyak yang bisa kita gunakan. Yang kita perhatikan apa kebutuhan kita untuk merencanakan dalam proses pembelajaran jarak jauh ini, yaitu adalah pembelajaran yang bermakna. Kenapa? Kita harus menciptakan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan teori David Ausubel, ya, seorang ahli psikolog pendidikan dari Amerika Serikat, tentang meaningful learning, yaitu pembelajaran bermakna, di mana beliau menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan pengulangan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian kita juga harus bisa melihat materi apa sih materi pembelajaran yang bisa berkorelasi dengan kecakapan kehidupan kita saat ini. Nah, sesuai dengan SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020, di mana salah satu poinnya ya kita bisa memberikan pembelajaran yang berhubungan dengan kehidupan kita saat ini, yaitu pandemi COVID-19. Nah, itu yang saya terapkan. Jadi saat diputuskan bahwa tidak ada tatap muka, kita diubah ke daring atau secara online, maka saya memberikan materi yang pertama adalah COVID-19. Nah, saya membagikan link video tentang coronavirus disease. Nah, setelah itu saya berikan beberapa waktu untuk siswa melihat video. Setelah itu 15 kemudian saya membuka forum, ya. Jadi 15 kemudian memakai Udemy forum conference untuk melihat bagaimana yang mereka lihat dari video tadi, apa yang bisa didiskusikan. Nah, setelah itu saya memberikan tugas proyek, ya, berupa produk video. Saya meminta siswa untuk membuat video tutorial cara membuat hand sanitizer berbahan alami. Karena saya mata pelajaran kimia, jadi saya mencoba dari tujuan pembelajarannya yaitu bagaimana siswa mengetahui ciri-ciri dari virus corona sendiri. Kemudian siswa bisa mengetahui dampak penularan dari coronavirus ini sendiri. Dan yang ketiga, tujuan pembelajaran yang saya terapkan ini adalah bagaimana siswa bisa membuat hand sanitizer sendiri dan akhirnya bisa dimanfaatkan sendiri berbahan alami. Jadi prosesnya itu, dan mereka tetap mencari artikel, nanti dibuktikan dengan sumber referensi dari mana. Mereka juga menulis di buku latihan, dan setelah mengerjakan, mereka harus, setiap tugas yang saya berikan harus ditandatangani oleh orang tua. Nah, inilah bentuk bagaimana orang tua mendampingi siswa. Walaupun ini tingkat SMA, tapi kita ingin melihat bagaimana kolaborasi orang tua di rumah. Apalagi sekarang rumah menjadi tempat belajar pertama kita di masa pandemi ini. Nah, jadi selalu tugas itu ditandatangani oleh orang tua dan diberikan dalam foto fisik. Nah, bahwa anak sedang mengerjakan didampingi oleh orang tua. Barangkali orang tua bisa memberikan masukan kepada anaknya. Orang tua bisa melihat sendiri bahwa, oh, ini loh tugas anak saya. Ya, itu salah satu bentuk attention juga, perhatian orang tua kepada anaknya. Jadi bukan hanya kunci utamanya adalah guru semata, tapi inilah kolaborasi yang bisa membuat efektivitas PJJ ini. Guru sebagai pengajar, peserta didik, ya, sebagai penerimanya, dan orang tua yang kita butuhkan untuk kolaborasinya. Nah, kemudian model penilaian yang tepat di masa PJJ ini. Nah, selama ini ketika tatap muka, kita bisa menerapkan segala aspek penilaian. Kognitif sudah pasti, ya, afektif dan psikomotor. Tapi ketika di masa PJJ ini barangkali tidak terlalu akurat untuk menerapkan semuanya. Nah, kita bisa milih salah satu poin saja. Nah, di sini penilaian yang saya berikan ada penilaian proyek atau berupa kinerja, yaitu video nanti yang mereka buat untuk membuat hand sanitizer. Jadi mereka mengirimkan video. Setelah itu saya nilai videonya dengan screenshot dan saya memberikan footnote, memberikan catatannya di sana. Kenapa kita perlu memberikan feedback atau umpan balik juga pada siswa? Umpan balik itu bisa edukatif, ya, bisa motivasi dan juga bisa antusias. Karena hal itulah kita bisa membuat siswa menjadi lebih antusias. Oh, your presentation is excellent. Jadi presentasinya bagus, tutorialnya bagus. Kemudian mungkin barangkali bahan ini bisa dicari bahan yang lain. Mungkin yang berbahan dari daun sirih sudah sering. Coba cari bahan alami lain yang ternyata bisa loh untuk mengatasi virus. Nah, bisa mengatasi bakteri, bisa membersihkan kesehatan kita. Nah, mereka berupaya mencari artikel lain atau memixingnya. Video itulah yang mereka kirimkan dan video itu juga yang saya nilai. Selain setelah itu, baru saya memberikan untuk tes secara daring itu saya memakai aplikasi Kahoot.
Nah, emang beberapa siswa agak kesulitan karena mungkin selama ini agak kurang kita menggunakan TIK. Sekarang kita harus memaksakan siswa menggunakan TIK. Karena ada beberapa kelas, seperti kalau IPS agak susah. Saya belajar mengajar lintas minat juga di IPS, agak susah membawa mereka untuk menggunakan aplikasi platform. Tapi kita sebagai guru harus tetap memotivasi mereka dengan cara memberikan pengertian, dengan cara memberikan arahan terlebih dahulu. Buka dulu misalnya untuk video conference, Anda buka ya Naya, roommeet.id. Nah, next nanti ditempatkan room name-nya, nama kelasnya, chemistry class. Nah, masuk ke sana nanti tinggal join. Nah, nggak terlalu rumit untuk masuk unit ini. Nah, jadi kita harus memberikan dulu bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbasis TIK ini. Kemudian kreativitas guru dalam menciptakan suasana pembelajaran jarak jauh menjadi menyenangkan. Nah, memang kadang-kadang mungkin terasa agak bosan siswa, tugas lagi. Nah, so bagaimana kita sebagai pengajar, pendidik untuk membuat suasana itu tetap menjadi menyenangkan walaupun di rumah, walaupun tanpa ada guru di samping yang selama ini membimbing sebagai tutor, sebagai fasilitator, tapi tetap saya senang loh mengerjakan tugas dari ini, saya senang loh mengerjakan tugas ini dan buat mereka tidak terlalu terbebani karena sesuai dengan arahan Bapak Mas Menteri sendiri bahwa ya jangan, ini juga tidak mengukur untuk seluruh kurikulum ya, untuk ukurannya nanti di saat nilainya. Jadi ya kita membuat sendiri tadi, semuanya kita proses sendiri, mulai dari RPP-nya kita sesuaikan dengan masa pandemi ini. Next, Pak Edi. Ya, Pak Edi, next. Nah, jadi apa itu pembelajaran jarak jauh atau yang sering juga pendidikan jarak jauh? Itu adalah suatu sistem pendidikan yang ditandai dengan karakteristik. Salah satunya ada keterpisahan antara individu yang belajar dengan pengajar atau pendidikan. Ya, kita dipisahkan oleh tempat. Kita dipisahkan yang selama ini kita bisa berada dalam satu ruangan bertatap muka, sekarang kita ya melalui atau dalam jaringan atau secara online. Jadi yang saya rencanakan trainingnya yang pertama mengubah metode mengajar. Ya, metode mengajarnya ya saya pikirkan harus daring secara interaktif. Walaupun daring tapi kita tetap interaktif. Nah, makanya grup WA tadi itu selalu menjawab apa-apa saja yang mereka pertanyakan, apa saja buat mereka bingung. Bu, untuk membuat videonya ini apa saja yang peraturan-peraturannya, berapa menit videonya. Kemudian Bu, kok kenapa nggak bisa dikirim? Ya, kita harus selalu menjawab. Ya, kita harus sebagai pelayan bagi mereka. Ya, kemudian kita mempersiapkan model assessment tadi ya, yang di sini bisa menilai kognitif, efektifnya mungkin ketika mereka memberikan tugas ya kita memberikan range waktunya, ada tenggang waktunya. Nah, barangkali yang on time nilainya agak lebih high, lebih tinggi. Nah, psikomotornya ya bagaimana keaktifan mereka, bagaimana ketika mereka di forum unit tadi untuk saling interaktif bertanya tentang materi yang sedang diberikan. Berikutnya memberi platform pembelajaran online yang saya tadi WhatsApp ya, Kahoot, unit ini dan juga Classroom itu tidak digunakan untuk materi ini ya. Next, Pak Edi. Oke, Bu Nova. Oh ya, Bu Nova ya, Mam. Nah, yang saya laksanakan dari pembelajaran ini, tadi pembelajaran yang tahap pertama, pertemuan pertama, untuk mengenai COVID-19, kemudian saya lanjut untuk materi yang koloid, tadi komik ya, koloid dan COVID-19. Nah, koloid ini seperti biasa saya membagikan link YouTube terlebih dahulu ya ke WA group. Setelah itu saya melakukan Unit Me Conference untuk memaparkan bagaimana kira-kira dari video yang sudah dilihat tadi. Nah, setelah itu ya membuka forum diskusi. Bisa melalui WA group. Nah, banyak di antara atau ada di antara siswa kami yang tidak memiliki kuota barangkali. Nah, makanya ada Messenger. Karena di Messenger kan bisa gratis. Jadi, anak-anak bisa bertanya di sana. Itu khusus grup dua, ada WA, ada Messenger. Nah, kemudian setelah itu saya menugaskan kepada siswa untuk mempresentasikan dengan peta konsep yang mereka buat sendiri tentang materi koloid itu sendiri. Nah, videonya dikirim kembali. Nah, jadi ada yang berbentuk tertulis yang nanti mereka kirimkan ke email, atau
atau screenshot, ada juga yang berbentuk produk berupa video pembelajaran yang sudah mereka buat tadi. Nah, jadi dari pembelajaran yang sudah saya terapkan tadi, beberapa yang sudah diterapkan, kelebihan dari pembelajaran jarak jauh ini adalah bisa menambah wawasan peserta didik tentang IT. Nah, seperti sebelumnya mereka belum mengetahui apa itu Kahoot. Nah, ini gimana cara masuknya, Bu? PIN-nya ini gimana? Ya, kita harus selalu senantiasa menjawab. Ini salah satu usaha kita untuk memberikan bahwa banyak loh aplikasi yang bisa digunakan. Mungkin selama ini mereka lebih tahunya media sosial, medsos seperti Facebook. Sekarang kita alihkan mereka untuk bisa menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang ada. Dari pihak pemerintah sendiri itu sudah ada Rumah Belajar, ya, sudah ada sekolah, News, banyak ada apalagi ya, banyak Rumah Belajar. Kemudian Google Classroom itu juga dari pemerintah, itu bisa digunakan platformnya. Kemudian peserta didik dapat belajar atau memetik bahan pelajaran setiap saat dan di mana saja. Jadi dari link video yang sudah saya bagikan otomatis tersave. Jadi mereka bisa membukanya kapan saja dan jika mereka memerlukannya. Kemudian bisa melatih peserta didik untuk belajar mandiri di rumah dengan didampingi orang tua. Jadi mungkin selama ini kalau ada tugas bisa mengerjakan bareng-bareng sama teman ya. Nah sekarang mereka sendiri cuma didampingi oleh orang tua. Inilah perlunya keterlibatan orang tua di dalam proses pembelajaran ya. Jadi saya juga ingin melihat orang tua tahu bahwa anak-anaknya belajar. Mungkin orang tua bisa memberikan masukan kepada anaknya. Ya, mungkin anaknya agak sulit kebingungan, orang tua mungkin bisa menambahkan. Walaupun banyak juga orang tua memiliki aktivitas yang lain, tapi kita mencoba melibatkan orang tua selaku orang yang pertama, lingkungan yang pertama yang memberikan pendidikan kepada anak. Kemudian memudahkan peserta didik untuk mengakses informasi melalui internet. Nah, jadi dengan ada PJJ ini ya anak-anak atau siswa dengan materi yang diberikan mereka lebih mudah lagi. Tapi ada kekurangannya juga, di mana kurang interaksi antara pendidik dan peserta didik. Walaupun kita berusaha dengan waktu forum 15 menit di Umit ini, tapi tetap ada beberapa siswa yang hanya silent, hanya diam saja. Nah, itu kita coba membangkitkan interaksinya agar bisa menjadi interaktif ya untuk forumnya. Kemudian masih ada peserta didik yang kurang terampil menggunakan platform pembelajaran. Nah, itulah usaha kita sebagai guru untuk pertama kali kita memberikan pengarahan cara menggunakan platform ini bagaimana. Nah, banyak sekali. Jadi dari kuis Kahoot yang saya berikan, ada 20 siswa itu yang mengerjakan di hari pertama hanya 5 orang, di hari kedua selanjutnya ya kita selalu coba dulu buka lagi linknya. Nah, kita harus selalu memberikan arahannya bagaimana cara penggunaan platform ini. Kurangnya motivasi belajar siswa karena tanpa tatap muka langsung dengan guru sebagai fasilitator. Jadi ada beberapa siswa yang kurang interaksi tadi, jadi kelihatannya agak sedikit kurang motivasi, atau mungkin orang tua di rumah juga kurang memberikan motivasi atau tidak dampingi. Nah, itu kita sebagai guru harus selalu memantaunya, ya. Kita sebagai guru juga jangan segan-segan untuk selalu say hi ke siswa. Bagaimana tugasnya hari ini? Sebelum mulai pembelajaran, ayo kita berdoa bersama. Kemudian kita mengingatkan siswa selalu jaga kesehatan, cuci tangan, ya, jangan keluar rumah, stay at home. Nah, itu adalah bentuk salah satu edukasi yang kita bisa lakukan, bisa kita berikan, dan juga bentuk attention-nya kepada siswa kita. Kemudian kekurangannya penilaian sikap peserta didik kurang akurat ya. Memang seperti biasa mungkin kita menggunakan mode pembelajaran cooperative learning barangkali ketika tatap muka. Kalau sekarang agak kurang ini untuk asesmen sikapnya ya, paling ya bagaimana ketepatan waktu mereka membuat tugas. Nah, di sanalah yang bisa kita lihat untuk penilaian sikapnya. Kemudian kekurangannya terkendalanya peserta didik yang tidak memiliki kuota untuk mengirimkan tugas. Nah, ini adalah masalah yang sangat vital sekali ya, lagi dalam infrastruktur demografis beberapa peserta didik yang berada di daerah yang cukup jauh dan jangkauan internetnya agak susah, jadi kadang-kadang kuota yang tidak ada atau jaringan yang agak sulit. Nah, itu juga salah satu kekurangan susahnya melakukan pembelajaran jarak jauh untuk lebih efektif lagi. Baik, Pak Edi, next. Pak Edi, next. Ya, yang dievaluasi. Oke. Yang saya evaluasi dari pembelajaran ini, sebelumnya kita lihat dulu
Suatu pembelajaran itu menentukan efektivitasnya dalam pembelajaran jarak jauh itu ada 3 hal menurut si L. Dillon and C. N. Gunawardena ya. Dimana yang pertama adalah teknologi ya. Teknologi sangat penting. Kalau teknologinya ada, ya semuanya kita mau menggunakan apa saja tergantung kita. Aplikasi apa yang mau kita gunakan sesuaikan dengan tujuan yang ingin kita capai ya. Itu yang pertama, harus ada. Kemudian kedua, karakteristik pengajar. Nah, kalau kita sebagai pengajar tidak mampu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada, otomatis PJJ ini tidak akan bisa berlangsung. Jadi, karakteristik kita sebagai pengajar, kita harus melek teknologi, ya. Jadi, kita harus belajar, ya. Karena belajar itu bisa dimanapun dengan siapapun. Jadi sebagai seorang guru kita harus banyak mencari tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang bisa digunakan oleh siswa. Apalagi sekarang untuk mencapai atau membentuk generasi emas di tahun 2045, apalagi untuk pembelajaran di abad 21 ini, otomatis sebelum COVID-19 aja kita memang sudah diharuskan untuk mengerti akan pembelajaran yang berbasis TIK. Kemudian karakteristik siswanya itu sendiri. Nah, ini yang banyak kendalanya. Jadi, apalagi siswa-siswa yang berada di daerah-daerah tempat saya. Jadi, perlu kekuatan kita sebagai guru untuk memberitahu mereka, untuk berikan arahan kepada mereka untuk ya 15 menit ya, bisa dibagi juga. Ya, untuk memberikan apa saja aplikasi yang bisa mereka gunakan, itu tugas utama kita. Jadi pembelajaran itu belum optimal dan kurang interaktif, yang bisa dievaluasi. Kemudian masih banyak siswa yang mengeluh kurangnya infrastruktur jaringan internet di daerah mereka, dan juga masalah kuota. Kemudian kurangnya disiplin waktu siswa dalam pembelajaran secara daring, kurangnya disiplin waktu tadi tugas yang harus agak molor. Kemudian PIBER atau pembelajaran interaktif berbasis rumah memberikan dampak positif terhadap dekatan antara anak dan orang tua. Nah, itu juga poin pentingnya. Jadi senang sekali mungkin di masa pandemi ini adalah positifnya anak-anak bisa lebih dekat dengan orang tua, dan orang tua bisa memberikan atensinya, perhatiannya kepada anak mereka. Follow up atau tindak lanjutnya bisa menyusun kembali rencana pembelajaran yang bermakna dan interaktif ya. Mungkin kita bisa lihat kembali kondisi ke depan seperti apa, kita buat lagi RPP-nya yang lebih interaktif. Melibatkan orang tua dalam pembimbingan di rumah dengan membentuk WA grup khusus orang tua atau messenger untuk menambah motivasi siswa belajar di rumah. Kemudian memilih platform pembelajaran jarak jauh yang sesuai dengan kondisi peserta didik saat ini. Kemudian yang bisa ditindaklanjuti adalah untuk mengadakan meeting secara komprehensif minimal 2 kali per pertemuan untuk memberikan feedback. Karena feedback itu, umpan balik itu penting sekali agar motivasi anak dalam belajar. Next, Pak Edi. Ya, ini contoh RPP ya yang saya terapkan untuk materi pokok COVID-19. Ada tujuan pembelajarannya, itu nanti bisa dilihat, dan nanti mungkin bisa di-share juga kegiatan pembelajaran seperti apa, penilaian kinerja produk berupa video. Next, Pak, untuk RPP tentang koloid. Ini adalah video tutorial pembuatan hand sanitizer dari salah satu siswa saya. Mungkin karena waktu nggak bisa ditampilkan ya. Jadi setiap siswa itu membuat video pembelajaran mereka. Video yang saya tugaskan ini adalah video untuk pembuatan hand sanitizer, dan mereka diterapkan pembelajaran kontekstual. Akhirnya kan mereka bisa mengambil sendiri pengalaman mereka dalam membuat dan dimanfaatkan sendiri. Ya, next, Pak. Nah, ini RPP kedua tentang sistem koloid ya, dimana pertama kita menyapa dulu kelas kita ya, siswanya yang hadir berapa orang. Nah, nanti bisa dibaca ya. Kemudian kita presentasi online di Unit nih, kemudian baru kita video conference, bagikan link kepada siswa di grup WA. Setelah itu ya siswa ikut interaktif di forum. Ya, setelah itu baru kita berikan quiz di Kahoot. Next, Pak Edi. Ya, penilaiannya karena tadi juga membuat video presentasi tentang materi koloid juga berupa produk video, dan tes daringnya tadi tes multiple choice ya melalui Kahoot. Jadi untuk penilaian kita bisa menggunakan true or false atau bisa matching, bisa pakai isian ya, itu tergantung kita sesuaikan saja. Next. Nah, ini salah satu di
presentasikan oleh siswa ya, jadi dibuat di sana ada catatannya presentation is excellent. Jadi kita nggak harus pelit untuk memberikan reward itu, nggak harus berupa materi ya, dengan penghargaan seperti oh Anda bagus, itu adalah salah satu bentuk yang bisa kita lakukan. Ini adalah forum diskusi di Umit Me. Nah, ini adalah aplikasi Kahoot yang digunakan untuk quiz. Next Friday. Ya, selesai. Jadi jangan setengah hati menjadi guru karena anak didik kita telah membuka sepenuh hatinya. Bapak pelopor pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk Bapak Ibu Guru se-Indonesia. Thanks for your attention. Terima kasih buat Bapak Edi Janmiko, Pak Jorhan, Ibu Nova, Bu Yulia, dan Bapak Muzanim, serta Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Daring pembelajaran jarak jauh di masa pandemi COVID-19 ini. Kembali ke Bu ini dulu, Bu Meda. Sudah siap Bu Meda untuk menjawab pertanyaan? Baik, Bu Meda. Belum keluar suara Bu Meda? Oke, siap Pak. Ya, oke, kalau gitu langsung aja Bu Meda, Pak Mezi silakan cerita dulu, lihat di chat apakah ada pertanyaan-pertanyaan, nanti siap dijawab setelah Bu Meda, Bu Mezi ya. Oke, Bu Meda. Iya. Oke, Pak Edi, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan dari Ibu Evi Susanti, apakah ada dampak psikologinya bagi siswa dengan belajar secara daring atau online? Secara proses belajar mengajar secara daring ini pengalaman baru bagi siswa. Nah, pasti ada. Mungkin ada beberapa siswa yang merasa seperti kaget, shock, ya, tertekan. Tapi kita sebagai guru berusaha untuk membuat pembelajaran ini ya seperti yang saya ingin terapkan ya, tetap menyenangkan ya. How should we can make the online learning to be comfortable, jadi menyenangkan ya, tidak terlalu membebani mereka ya. Mungkin dengan membuat seperti saya tadi memberikan tugas membuat video berbahan alami ya, seperti mereka mencari daun sirih, nggak terlalu rumit, itu juga diberi tenggat waktu yang agak lama loh, nggak yang dalam waktu mepet. Jadi tidak harus membebani, jangan sampai kita membebani siswa, itu membuat mereka menjadi stres ya, akhirnya kelelahan, akhirnya daya imun tubuhnya menurun. Nah, itu sudah faktor membuat mereka menjadi cepat terpapar COVID-19. Malahan kita membuat mereka bagaimana bisa menjaga stamina. Makanya jangan terlalu membebani siswa. Mungkin itu. Kalau dari psikologi saya rasa mungkin ada yang agak shock, kaget dengan pembelajaran seperti ini. Itu Ibu Ervi Susanti ya. Kemudian ada Pak Miko tadi, Miko Wijayanto. Mohon izin Bu Media, dalam pembelajaran PJJ bagaimana menyusun penilaiannya yang notabene tidak tercapai 100%, serta untuk sistem kenaikan kelasnya bagaimana. Nah, untuk sistem kenaikan kelas ya, seperti mekanisme untuk pelaksanaan UAS, untuk kenaikan kelas yang sudah dijelaskan melalui surat edaran ya Mendikbud, di mana pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19 ini kita lihat di poin keempat, di mana ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dalam bentuk tes yang mengumpulkan siswa itu tidak boleh kita lakukan ya, seperti di sekolah. Namun hal ini dikecualikan bila telah dilaksanakan sebelum terbitnya surat ini. Jadi kalau ada sekolah yang mungkin sudah tapi kan jadwalnya harusnya sama sesuai dengan Kaldik kan. Jadi kalau ujian akhir semester untuk kenaikan kelas dapat dilakukan dalam bentuk portofolio nilai raport serta dari prestasi yang pernah diperoleh sebelumnya. Itu juga penugasan, tes daring, dan juga bentuk asesmen jarak jauh lainnya. Jadi kita combine Pak Miko ya, dari nilai raport yang sebelumnya, dari portofolio anak-anak sebelum masa pandemi ini ya, dan tes daring yang saya lakukan melalui Kahoot tadi. Berikutnya, bentar ya. Pak, sekolah saya sama dengan Ibu Rina, Negeri 9 Nusatan. Iya, ini Bapak Ferry ya. Pak Ferry dari lagi di Palembang ini. Selamat siang Pak Ferry, terima kasih bergabung. Yang ingin saya tanyakan bagaimana memberikan penilaian kepada peserta didik yang tidak dapat mengikuti seperti kuis, dikarenakan keterbatasan jaringan dan alat komunikasi. Karena di antara peserta didik banyak sekali yang menuntut keadilan dalam sistem penilaian saatnya belajar di sekolah. Ya, kita memang tidak bisa terlalu idealis untuk saat ini ya Pak Ferry, karena keterbatasan tadi. Ada siswa yang memiliki peta, ada siswa yang mungkin daerah tempat tinggalnya jauh dari jaringan internet, itu kendala bagi mereka. Otomatis kita tetap tadi memberi tenggat waktu yang agak range agak lama ya,
setelah itu ya saya tadi punya grup messenger. Jadi ada siswa yang tidak punya kuota, mereka mengumpulkannya lewat messenger. Jadi kalau tadi ada yang tidak memiliki kuota, mereka tidak bisa online ya, otomatis mereka tidak tahu mereka berada di podium berapa, karena kalau kampus itu kan online itu berbentuk games, jadi membuat mereka menjadi agak nyaman juga mengisi quiz atau menjawab soal dengan sistem game, jadi itu juga membuat mereka agak rileks. Nah itu tujuannya, jadi mereka cukup dengan menuliskan di buku latihan. Nah mereka bisa menyalin di screenshot oleh teman-temannya, yaitu salah satu alternatif bagi siswa yang tidak memiliki kuota ataupun jaringan internet. Nah, karena memang kita tidak bisa memaksakan, karena tolak ukur kita untuk kenaikan saat ini juga materi kita juga tidak harus seluruh kurikulum tercapai ya. Jadi kita sesuaikan saja dengan kondisi saat ini, dan kita harus tetap memberikan semangat pada siswa, jangan membuat mereka menjadi terbebani. Jadi itu mungkin yang dirasakan oleh Pak Ferry ya, sama makanya ada grup WA, ada grup Messenger juga Pak Ferry, yang bisa ikut WA, yang bisa ikut quiz aplikasi online ya dilanjutkan, tapi yang benar-benar tidak bisa ya kita nggak apa-apa memberikan solusinya, seperti ya mereka menyalin lagi di buku latihan ya, karena kita tidak bisa memaksakan. Baik, itu Pak Ferry ya. Pak Edi, Yusuf yang tadi terlewatkan ya. Bagaimana apa? Silakan Bapak Yusuf tadi yang berbicara tadi, silakan. Iya, Pak Yusuf tadi ya. Aduh, ada yang belum dijawab, kan kayak saya dulu. Pak Yusuf, bagaimana cara memberikan pembelajaran dalam bentuk hitungan ya, kalau nggak salah sih tadi saya udah ya, kalau nggak salah ya, bagaimana cara memberikan pembelajaran dalam bentuk hitungan ya. Mungkin Bapak mata pelajaran matematika atau fisika atau kimia seperti saya. Nah memang kalau seperti KHOTS itu untuk pembelajarannya atau untuk kuisnya itu kekurangannya soalnya nggak bisa panjang ya. Nah Bapak bisa menggunakan Quizzes ya, atau Bapak juga bisa menggunakan Google Form. Nah di sana untuk perhitungannya bisa, atau untuk lebih memudahkan ya Bapak, kita bisa buat video dulu Pak ya, video kelas online. Nah kita menjelaskan, kita sendiri dengan suara kita menjelaskan bagaimana perhitungan menentukan misalnya bikinnya bagaimana untuk menentukan kalor fisika. Jadi itu salah satu yang bisa kita lakukan Pak. Baik, Bapak Yusuf, Pak Edi tengah. Baik, kembali lagi ke Bengkulu Selatan ini. SMA 9, Bu Meida dulu. Kata-kata penutup Bu Meida sebelum kita berpisah, penyemangat untuk kita semua, silakan. Bu Meida masih hadir di sini? Oh, mudah-mudahan belum lihat, nggak apa-apa. Pak Mezi, halo, masih hadir di siswa? Ada Bu Meida, ya silakan. Ibu Meida. Oke. Baik, terima kasih Bapak Edi. Nah, di masa pandemi ini, semoga kita tetap ikhlas dalam menjalani tugas mulia kita sebagai pendidik, ya. Jangan pernah mengeluh, jalani semuanya dengan ikhlas dan produktif. Jika stay at home, tetap produktif. Ini ya, kita tetap bisa berkarya, kita tetap memberikan yang terbaik untuk siswa-siswa kita. Jadilah guru yang dirindukan oleh siswa, walaupun tidak secara tatap muka. Baik, itu Pak.